Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muh Arifin. Saya Andika Maulana. Saya Fahmi Fatahillah. Saya Muhammad Farid Paturungi. Pada video ini, kami ingin menjelaskan tentang pengertian dari OSI, 7 layer OSI, dan transmisi data pada OSI. Apa itu OSI? OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau biasa disingkat ISO di Eropa pada tahun 1997. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI. Lapisan 1-4 dinamakan lapisan bawah, yang dimana mereka berperan besar untuk memperhatikan pergerakan data di jaringan, serta lapisan 5-7 disebut lapisan atas, yang berperan untuk mendistribusikan data lebih luas lagi. 7 layer OSI. Layer yang ketujuh adalah application. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati bagi komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer: 1. Menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. 2. Mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. 3. Membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. 4. Menampilkan display dari sebuah jaringan. Layer yang keenam adalah presentation. Layer ini mengubah bentuk data yang akan dikirim oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai melewati jaringan. Contohnya adalah ketika kita akan mengirim data berupa gambar yang ternyata dijadikan format binary terlebih dahulu agar bisa dilanjutkan proses pengirimannya. Layer yang kelima adalah session. Pada layer inilah yang menentukan apakah proses koneksi akan dibuat, dibiarkan tetap berjalan, atau bahkan dihentikan. Contohnya adalah saat kita bermain sebuah game dan kita tidak melakukan aktivitas sama sekali dalam jangka waktu 5-10 menit, maka kita akan dikeluarkan secara otomatis dari game tersebut. Layer yang keempat adalah transport. Disinilah data yang dikirim akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dan diberi penanda sesuai urutan. Dan penanda itulah yang akan menjadi petunjuk apakah data tadi diterima secara utuh atau harus dikirim ulang karena ada yang hilang di tengah pengiriman. Contohnya adalah ketika kita ingin mengirim email, namun ternyata email yang kita kirimkan tidak terkirim secara sempurna karena kendala koneksi, dan kita diminta untuk mengirim ulang jika masih ingin email tersebut tersampaikan. Layer yang ketiga adalah network. Disinilah pendefinisian alamat IP, membuat header pada paket-paket data, serta melakukan proses routing. Contohnya adalah ketika kita ingin mengirim data pada jaringan, data akan diberi tugas mengenai di mana tujuannya, jalur mana yang akan dilaluinya, serta tanda pengenal data sebagai data yang akan dikirim.
Layer yang kedua adalah data link. Saat mendapatkan data dari layer 1, disinilah terjadinya pemeriksaan kesalahan transmisi fisik, penentuan operasi dari hub, bridge, repeater dan switch yang terhubung dan terkelompokkan bit yang nantinya akan menjadi frame. Layer yang pertama adalah physical. Disinilah terjadinya pengiriman bit data digital dari pengirim ke tujuan melalui media tegangan listrik dan inframerah ataupun cahaya biasa. Contohnya adalah saat terjadi pengiriman bit data dengan menggunakan kabel fiber optik. Transmisi data pada OSI. Misalkan saya mempunyai dua unit komputer, komputer A dan komputer B. Saya akan mengirim sebuah data ke komputer B, baik itu data berupa gambar atau file-file lainnya. Kemudian gambar tersebut atau data yang akan dikirim itu melalui OSI atau layar OSI yang jumlahnya ada 7 layar. Kemudian data tersebut diterima lagi oleh layar OSI, tetapi dari layar yang paling bawah, yaitu layar fisikal, hingga ke layar application. Untuk lebih jelasnya, transmisi data pada model OSI yaitu dari data yang ingin dikirimkan diproses terlebih dahulu oleh layar application. Setelah diproses oleh layar application, akan diproses oleh layar selanjutnya yaitu layar presentation. Setelah diproses oleh layar presentation, akan diproses oleh layar selanjutnya yaitu layar session. Kemudian diproses lagi oleh layar transport, network, data link, hingga ke layar fisikal. Setelah sampai ke layar fisikal, kemudian akan dikirim ke tujuan. Kemudian di komputer tujuan akan diterima lagi oleh 7 layar OSI, tetapi dari layar yang paling bawah, yaitu layar fisikal. Kemudian dari layar fisikal akan diproses oleh layar data link. Kemudian diproses lagi oleh layar network, kemudian diproses lagi oleh layar transport, session, presentation, sampai ke layar application, sehingga data tersebut akan sampai dengan utuh.